Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Om Swastiastu. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator dan Bapak pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek kucing pada kegiatan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya, Bu Suci, sebagai guru kelas 4. Nah, selamat pagi Bu Suci. Selamat pagi Bu Penny. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Nah, ini ya secara baik. Gini Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Nah, pada kesempatan kali ini juga sebelum melakukan observasi dalam kelas, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ini dengan tujuan nanti Ibu Suci dapat meningkatkan kompetensi mengajar Ibu. Nah, kita akan berbincang-bincang juga mengenai bagaimana persiapan Ibu Suci mengenai persiapan dalam kegiatan pelajaran. Oke. Bisa Bu? Bisa. Oke. Nah Bu, dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita? Yang saya harapkan itu dapat berbincang-bincang, berbagi informasi, berbagi pendapat, ataupun berbagi pengalaman baik dari Bu Penny atau juga teman-teman dari saya. Yang saya inginkan juga nanti saya ingin bimbingan dari Ibu bagaimana saya dalam proses pembelajaran, di mana ada kesalahan atau kelebihannya, agar saya nanti bisa memperbaikinya di kemudian hari. Oke. Dari yang saya tangkap tadi, jadi Ibu mengharapkan adanya peningkatan kompetensi ya dalam mengajar, sehingga nanti Ibu dapat mempersiapkan kegiatan pelajaran lebih baik lagi ya. Nah, oke Bu. Nah, jadi saya juga berusaha ya Bu ya membantu Ibu sebisa saya juga. Bukan maksud saya untuk menggurui di sini Bu ya. Jadi saya hanya sharing pengalaman saya. Nah, jadi apa saja sih Bu? Boleh saya tahu persiapan yang Ibu lakukan untuk mengajar nanti? Untuk persiapannya, saya sudah melakukan persiapan perangkat pembelajaran. Di antaranya yang pertama, saya sudah menyusun yang namanya modul ajar. Yang kedua, saya sudah menyiapkan media-media pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan nanti. Yang ketiga, saya juga sudah menyusun yang KBD atau lembar kerja untuk siswa yang akan saya bagikan nanti. Oke, terus sekali ya. Nah, jadi yang saya tangkap tadi, Ibu sudah mempersiapkan modul. Nah, kebetulan Ibu mengajar di kelas kelas dengan guru mereka ya, dari kelas 4. Jadi bukan FPP lagi yang nomor 1. Iya. Nyambung. Dan Ibu juga sudah mempersiapkan materi juga, dan Ibu juga sudah menyiapkan KPD ya, KPD yang sudah Ibu rancang agar mampu mengoptimalkan kinerja siswa belajar. Nah, kalau saya tambahkan Ibu, persiapan yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalau bisa Ibu gambarkan atau tuangkan dalam bentuk angka. Nah, kira-kira dari angka 1 sampai 10, kira-kira angka berapa nih persiapan Ibu jika digambarkan? Untuk kesiapan saya hari ini, sampai saat ini, kalau saya gambarkan dengan angka itu sudah 7 ya. Oke. Jadi Ibu sudah menggambarkan 7. Harapannya ke depan nih angkanya mau berubah kemana Bu? akan semakin naik lagi. Berarti lebih meningkat dari 7 ya. Semoga nanti bisa terlaksana dan bisa meningkat. Nah, jadi kalau boleh saya tahu Bu, materi apa yang nanti akan Ibu bawakan atau Ibu ajarkan? Nanti saya rencananya akan mengangkat pembelajaran PKN dengan temanya tentang hak dan kewajiban. PKN, kewajiban ya. Nah, jadi boleh saya tahu Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan nanti itu seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu, yang pertama, peserta didik itu mampu mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik. Yang kedua, peserta didik itu mampu mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Jadi anggota keluarga dan anggota di sekolah di sekolah ya. Nah, jadi
tujuan ini, kira-kira Ibu pasti mempunyai kekuatan yang Ibu miliki sehingga mampu mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, apa saja kekuatan yang Ibu miliki sehingga nantinya Ibu mampu mencapai tujuan pelajaran yang telah Ibu lakukan? Kekuatan yang saya miliki itu mungkin saya lebih pada media pembelajaran. Jadi di sini saya tidak hanya menggunakan satu media pembelajaran saja, tidak berpatokan sama bahan bacaan saja, tapi saya juga menyiapkan media pelajaran yang lain seperti video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan nanti. Misalnya video-video pembelajaran ataupun gambar-gambar yang berwarna sehingga anak-anak itu nanti akan tertarik untuk belajar. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi kekuatannya Ibu sudah rancang tadi, Ibu menyiapkan sebuah media yang bervariasi Bu ya. Variasi, ada yang gambar, kemudian ada yang bacaan dan lain-lain. Jadi menurut pendapat saya sih Bu, dari yang Ibu paparkan tadi, media-media tersebut sudah termasuk dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, dan diferensiasi yang saya tahu dan saya lihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi termasuk juga dengan diferensiasi. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana ya. Oke, nah sekarang apa boleh saya tahu Bu, gimana kira-kira singkatnya Bu pelajaran yang akan Ibu laksanakan? Untuk rencananya di awal kegiatan pembelajaran itu saya akan menjelaskan sedikit dan akan menampilkan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan. Nah, dari sana siswa akan mulai mengetahui perbedaan antara hak dan kewajiban mereka. Nah, di sana saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis dengan proyek. Anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen, antara 3 sampai 4 kelompok. Nah, setelah itu mereka akan membuat sebuah proyek yaitu peta konsep yang nanti hasilnya akan mereka presentasikan di depan kelas. Ya, jadi yang saya tangkap tadi, pertama Ibu awal mengajak si murid untuk menampilkan video ya, kemudian Ibu lanjutnya mengelompokkan secara heterogen berdasarkan kemampuannya, kemudian menjadikan sebuah proyek. Jadi proyeknya saya tangkap tadi adalah membuat sebuah peta konsep seperti itu ya. Nah, jadi dari pembelajaran yang Ibu rancang nih, kira-kira pasti Ibu memberikan bantuan kepada murid misalnya dalam diskusi ataupun dalam kegiatan pelajaran. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu Bu, bantuan apa yang akan Ibu berikan nanti? Kalau untuk bantuan, misalnya kalau ada anak-anak yang belum mengerti ataupun perlu bantuan saya, pasti akan saya dampingi mereka agar sesuai dengan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi bantuan yang tadi yang rencananya akan Ibu berikan itu adalah membimbing siswa saat menemukan kesulitan, baik dalam kelompok ataupun dalam kelompok. Bu. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu paparkan, nah jadi pasti Ibu sudah menakapkan bagaimana keberhasilan atas pembelajaran Ibu. Kira-kira apa ukuran dari keberhasilan ketika Ibu sudah berhasil membelajarkan dan melaksanakan pelajaran tersebut? Ukuran dari kegiatan pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada siswa itu berpatokan pada tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, jadi jika siswa sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran, di mana tadi Ibu menyebutkan tujuan pembelajarannya mampu mengidentifikasi dan kewajiban, maka sudah dikatakan hasil. Ya, oke. Nah, jadi dalam mencapai keberhasilan tersebut, tentunya pasti Ibu punya strategi. Nah, Ibu strategi apa yang bisa Ibu lakukan untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pelajaran yang Strategi yang saya gunakan itu adalah memilih model-model pembelajaran yang mengaktifkan siswa, sehingga siswa itu mampu menuangkan ide-ide mereka, berkreasi di sana. Dan hari ini yang akan saya gunakan nanti itu adalah model pembelajaran proyek tersebut. Bagus sekali ya. Jadi strategi dari sekarang Ibu sudah mempersiapkan strategi apa yang bisa Ibu lakukan sehingga mampu mencapai tujuan. Salah satunya Ibu juga tadi menyebutkan menerapkan model. Model itu adalah model BL ya, project based. Jadi memberikan masalah, proyek, kemudian siswa itu menyelesaikannya dalam kelompok seperti itu ya. Oke, nah Bu, dari diskusi kita hari ini kita sudah panjang lebar berdiskusi. Nah, kira-kira dari
diskusi kita hari ini apa yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan itu gambaran atau rancangan saya bagaimana saya ke depannya melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti. Jadi gambarannya. Nah, kemudian apakah Ibu punya komitmen? Pasti Ibu punya komitmen terhadap pelajaran tersebut. Nah, kalau bisa tahu apa komitmen dalam diri Ibu untuk bisa melakukan pelajaran ini? Komitmen saya itu saya ingin setelah kegiatan ini akan menerapkannya di pembelajaran-pembelajaran yang lainnya di dalam kelas nanti. Oke, jadi adanya konsisten dan komitmen dari Ibu untuk bisa menerapkan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi di pelajaran-pelajaran. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang dapat membantu Ibu untuk menjaga atau mengingatkan komitmen Ibu? Untuk itu saya mungkin nanti akan meminta bantuan dari teman-teman guru lainnya dan juga saya juga ingin meminta bimbingan dari Bu Prinsip. Ya Bu, jadi saya juga saya akan bantu ya. Ini sama-sama belajar ya. Jadi kedepannya, jadi Ibu juga akan meminta bantuan kepada teman-teman guru dan saya juga beserta juga. Jadi sama-sama saling belajar. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu akan siap action melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya akan melaksanakannya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2020. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan lagi 2 hari ya. Sekarang kita berada di Selasa tanggal 25, jadi 2 hari lagi Ibu harus siap. Oke, yakin Bu sudah siap? Ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, jadi nanti saat supervisi akademik di tahap observasi kita lagi, dan kita akan melakukan kegiatan observasi. Saya akan memantau, bukan mengajar Bu ya, memantau bagaimana persiapan. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Demikian wawancara mengenai tahapan dari praobservasi yang akan dilakukan oleh Ibu Suci. Jadi rencananya nanti Ibu Suci akan melakukan kegiatan praktik mengajar, kemudian saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Suci. Jadi sampai bertemu lagi di video berikutnya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada.
Dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi adik-adik mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, coba sekarang ikut tes ya. Satu galang. Apa kewajibanmu yang ada di sekolah? Kira-kira? Memakai seragam yang Ya, memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh peraturan sekolah. Yang kedua, siapa lagi yang bisa? Mbak Citra. datang tidak terlambat. Datang tidak terlambat. Siapa lagi? Ya, Siva. Menjaga kebersihan. Menjaga. Siapa yang bisa? Hak anak-anak di rumah sebagai anggota keluarga. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan uang jajan. Membantu ibu. Membantu ibu satu kewajiban. Kewajiban ya. Mendapatkan kasih sayang. Itu hak kewajiban. Kewajiban di rumah. Kewajiban hak. Hak ada sekolah di rumah. Hak membantu ibu. Haknya ada. Kewajiban haknya apa? Yang mendapatkan tempat. Untuk kelompok pertama itu Citra, Gede, dan Mang Ayu. Sudah. Yang kedua, kelompok kedua Deva, Siva, dan Deta. Nah, yang kedua, sekarang anak-anak keluarkan kertas origaminya. Ayo anak-anak, siapa yang sudah selesai? Yang kelompok Citra sama Gede. Mendapat suasana belajar, menjadi anggota perpustakaan, mendapat pelajaran, Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Anak-anak juga sudah membuat proyek. Proyek apa namanya? Peta konsep. Nah, sekarang anak sudah tahu belum apa perbedaannya? Sudah tahu contoh-contohnya juga ya. Nah, hari ini pelajaran hari ini Ibu sudah selesai. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Untuk pelajaran hari ini Ibu tutup dengan Selamat siang Bapak Kadis Berten selaku pelajar praktek, dan selamat siang juga Ibu Suci sebagai rekan sejawat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahapan observasi, di mana sudah
sudah kita melalui bersama, bahwa kita sudah di awal sudah melakukan kegiatan presentasi, di mana yang juga melakukan tanya jawab pada diskusi mengenai masalah terkait rencana pembelajaran kemudian kita lanjut ke saintifiknya, yaitu observasi, di mana saya mengamati Bu Suci dalam kegiatan proses yang sudah kita lalui bersama baik setia. Dan yang sekarang ini adalah kegiatan pasca observasi, dimana saya akan melakukan peta balik observasi dan setelah observasi melakukan tentang apa saja kegiatan atau rencana yang sudah dilakukan di observasi dan sekarang dikonfirmasi kembali di Suci. Jadi pada proses pengajaran yang sudah dilaksanakan, apakah bisa apakah pelajaran yang sudah Suci lakukan sudah sesuai dengan Sementara sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan. Bisa Ibu Suci ceritakan kembali sedikit apa yang sudah Ibu Suci lakukan? Untuk kegiatannya itu yang pertama siswa, saya menjelaskan siswa itu, kemudian saya berikan saya tayangkan video-video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Setelah itu, setelah mereka bisa membedakan antara hak dan kewajiban mereka, kemudian saya membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Jadi saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, di mana anak-anak itu saya arahkan untuk membuat sebuah proyek berupa peta main yang nanti hasilnya itu dipresentasikan oleh mereka di depan kelas. Jadi dapat yang diberbincangkan tadi bahwa Ibu sudah menampilkan video pembelajaran, kemudian dari video tersebut Ibu memberikan pertanyaan, kemudian Ibu melakukan diskusi dan membuat sebuah ya dari sana yang bisa kira-kira dari pembelajaran itu tadi apa ada selama pembelajaran itu kendalanya yang pertama kemarin itu kendalanya di waktu, di mana di saat anak-anak itu sedang melaksanakan tugasnya, sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba jam bel pelajaran berbunyi, di mana akhirnya anak-anak itu terburu-buru dia, ada yang belum sempat menempel, ada yang belum sempat memasang mejanya, ada yang belum duluan mengembalikan alat. Nah, dari yang dapat Ibu sampaikan tadi, jadi Ibu menyampaikan bahwa nah, jadi dari kekurangan waktu tersebut, kira-kira Ibu punya nggak strategi atau cara yang bisa Ibu lakukan supaya Ibu bisa Mungkin nanti saya akan menggunakan alat bantu, alarm ataupun juga nanti bisa saya jadikan patokan, kita tahu sampai kapan batas waktunya yang masih saya ambil. Revisi sehingga mampu apakah ada nanti karena sakit batas pembelajaran itu kita kan tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Kalau nantinya itu yang terjadi itu ada salah satu anak yang benar, yaitu mengganggu temannya belajar pembelajaran. Misalnya temannya sedang memperhatikan melihat tayangan video-video
dalam proses pembelajaran tersebut karena muridnya semuanya tidak fokus ya sehingga dia bukan yang ada suatu kreativitas jadi langsung bisa hidup. Kalau kemarin pada saat pembelajaran itu pertama saya motivasi apa yang dia lakukan itu lebih baik. Yang kedua itu saya terus melakukan dia. Yang ketiga pada saat pembelajaran kelompok saya jadikan dari baik kelompok jadi dia kegiatan ada dia jadi dia mulai ambil jawab jawab dan dia karena dia juga fokus sama kerjaannya sehingga dia tidak bisa dia tugas ya supaya dia lebih aktifannya itu dia gunakan untuk hal yang positif teman-temannya. Jadi tadi itu sudah sampaikan ada pengalaman kemudian juga ada siswa yang sebenarnya tidak fokus dan hal itu juga sudah melakukan strategi kemudian itu juga tadi menyampaikan orang ya kemudian dari tadi juga itu juga sudah menyampaikan bagaimana cara strategi yang dilakukan kegiatan yang dilakukan untuk bisa mengajar yang di sini tidak pelajaran sehingga dari tersebut sudah bisa mengatasi bagian dari pembelajaran yang sudah ikutan pasti bisa merasakan hal yang sudah baik yang sudah apa yang sudah ikuti dalam proses pelajaran yang sudah ikuti. Saat pembelajaran itu pasti ada kalau kelebihannya itu di sana saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan SOP modul ajar yang sudah saya susun sendiri. Kedua itu media pembelajaran yang saya gunakan itu bervariasi. Nah, tidak menggunakan kegiatan di pelajaran, itu gambar-gambar dari dan juga bahan-bahan. Jadi yang dapat dijamin kesempatan kita tadi bahwa itu sudah menggunakan strategi, kemudian juga sudah melakukan variasi dan ya dari variasi yang sudah punya suatu gambaran atau pengetahuan selain menjadi sebelumnya kalau misalnya variasi itu sudah Setahu saya itu karena anak itu kan juga belajar itu berbeda-beda. Ada yang lebih suka membaca, ada yang lebih suka menulis, ada yang melihat tayangan-tayangan video, ada yang apa jadi di sana ada memvariasikan. tapi bisa dibawa si depan itu itu yang kartun jadi untuk mengajar jadi tidak ada suruh emosi yang sudah disampaikan tadi
dari hal yang ada juga bagian antusias sekali sampai semuanya dicari-cari satu-satu daun-daunnya menjadi dapat. Kalau yang siswa yang lain yang suka nonton video atau membaca itu gimana reaksinya? Mereka juga ikut juga di sana, mereka antusias dan mereka baru berkembang Jadinya sama juga ini sesuai dengan hal yang maksudnya dari apa yang sesuatu strategi sendiri ada dari pengalaman mengajar di Bali ini kira-kira punya sebuah inspirasi walaupun misalnya itu sebuah yang inspirasi dari cara mengajar ini diterapkan di kalau tokoh tidak punya tokoh khusus tapi saya dilihat cara aja menyampaikan materi agar anak dibaca bisa itu adopsi saya juga inspirasi dari Maya secara natal mereka memiliki yang positif kepada mulut yang bisa
bahwa murid ini selain itu juga butuh bermain. Jadi ada muncul inspirasi yang bisa ikut dengan bermain karena dunia selain bermain. Jadi mereka itu lebih yang semoga bisa dibaca ya berbagi pengalaman ya karena ketika kita nah boleh karena itu mungkin medicine jadi masuk ke dia coba aja ambil untuk boleh ya dulu dia saya makan nasi jadi menambahkan satu kemudian berikutnya jangan masak kuota lagi jadi dia memegang saya makan nasi tadi jadi kegiatan itu bisa dilakukan soalnya kan ada kegiatan ada kawannya jadi bercanda yang salah kita bisa masuk ke dari kegiatan yang kita dari kelas kira-kira apa yang harus kita lanjutkan memiliki kesukaan, minat yang berbeda-beda. Jadi mungkin nanti saya akan memfasilitasi mungkin bisa ada pembelajaran
pembelajaran yang baru. Saya juga akan kan kalau waktu ini waktu pembelajaran itu saya hanya berpantau anak-anak itu hanya belajar di kelas saja. Kalau mungkin nanti ke depannya saya akan menyelidiknya dengan belajar di luar. Misalnya kayak waktu ini jika saya mengangkat tema tentang kehidupan anak-anak itu di kelas mereka, untuk yang anak-anak yang hiperaktif, yang terus belajarnya mungkin nanti saya akan membaginya misalnya untuk anak-anak yang mau belajar tidak saya akan bantukan di pembelajaran gambar dan juga itu bahan bacaan anak-anak yang di luar itu nanti saya akan berikan tugas misalnya jadi mereka mengamati dengan sekitar sekolah mereka akan mengamati kegiatan dari warga sejarah akan bisa membedakan yang mana kegiatan di sana akan suka kira-kira siapa yang saya tentunya akan memberikan kemajuan dia untuk waktunya udah berapa nih? Setelah ini saya akan rencananya nanti akan saya realisasi yang tahu sih kita jangan dari awal kita
di akhir tahun kan peserta pemeriksaan juga karena kalau dia dari dulu sesuatu di aspek tidak bisa lihat saya juga aja jadi kalau kita bisa lagi kan mungkin demikian yang sampai mudah-mudahan tetap menentukan dan semoga apa yang kita sampaikan di sini dapat merefleksikan aturan saya yang bisa bisa membantu situasi sebenarnya diperlukan untuk demikian Bapak Wali Surya selaku Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Feni Supawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi akademik dengan percakapan kucing yang telah saya laksanakan. Hal yang dapat saya refleksikan yang pertama yaitu hal yang sudah baik dalam praktik ini, yaitu saya sudah melaksanakan praktik kucing tentunya menggunakan alat serta. Jadi di mana saya sudah bisa menghantarkan kucing dengan memberikannya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dia capai. Yang kedua yaitu hal yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan itu adalah bagaimana saya harus mampu dalam proses kreatif. Jadi saya rasa dalam praktik yang sudah saya lakukan, saya kurang maksimal dalam menghantarkan kucing untuk menggali lebih dalam lagi ide-ide kreatifnya. Kemudian juga saya kurang maksimal dalam proses mengantarkan kucing dari situasi saat ini menuju situasi ideal yang akan ia capai di masa depan. Mungkin saya kurangnya di sana. Kemudian hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh itu adalah saya harus tetap fokus dalam percakapan kucing sehingga saya mampu mengarahkan kucing dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan tujuan yang ingin dia capai, jadi tidak melebar. Kemudian langsung bisa kucing itu menemukan ide-ide kreatifnya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi tentunya saya harus fokus. Kemudian yang perlu saya lakukan selanjutnya agar mampu memperbaiki kekurangan yang saya rasa tadi yaitu adalah dengan berlatih tentunya. Jadi saya akan terus berlatih melakukan percakapan kucing kalau bisa tanpa menggunakan naskah. Jadi layaknya seperti mengalir, seperti bercakap-cakap seperti biasa, asalkan masih tetap dalam satu jalur yaitu menggunakan algoritma dan mampu mencapai tujuan yang ingin dikembangkan atau yang dicapai. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan atau saya refleksikan. Sekian dan terima kasih. Saat proses coaching dari ketiga tahapan yang sudah dilaksanakan itu, saya dituntun untuk mengenali kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri saya. Sehingga setelah itu, saya menjadi sadar bahwa ternyata kekuatan-kekuatan itu juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi diri sebagai seorang guru. Nah, setelah mengikuti tahap demi tahap, akhirnya saat tahap pasca observasi, saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana
rencana aksi secara konsisten, baik dalam waktu jangka panjang ataupun jangka pendek. Saya juga merasa sangat senang sekali karena mendapatkan pengalaman mengajar baru dari coach, sehingga dapat menambah strategi pengembangan kompetensi diri saya ke depan.